Hai Sang Mates, thank you yang udah join di kelas daily conversation kelas kita. That was fun. I really enjoy teaching there as well. Kalian juga aktif banget dan kelasnya sangat dinamik. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki, nggak semua pertanyaan yang masuk bisa aku jawab. Tapi di kesempatan kali ini aku bakalan pilih 2 pertanyaan yang bakalan aku bahas, and we'll see pertanyaannya seperti apa. Oke? Yang pertama dari Refka. Kak mau nanya, ada gak sih jalan pintas untuk hafal vocabulary dalam waktu yang singkat? Jawabannya enggak. Dalam setiap belajar itu enggak selalu bisa diselesaikan dengan jalan pintas ya, terutama dengan belajar bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lainnya. Nah, terkait dengan vocabulary, enggak ada jalan pintas untuk bisa menghafal vocabulary yang banyak dalam waktu singkat. Tapi yang bisa aku kasih tahu adalah kuncinya konsisten baca, konsisten menuliskan vocabulary yang baru, konsisten menghafal, dan konsisten menggunakan vocabulary yang sudah dihafal. Jadi kuncinya itu konsisten. Tipsnya pertama, kita harus punya vocabulary bank notes. Jadi kalau aku boleh sarankan, punya buku yang khusus kita catat vocabulary yang baru kita hafalin itu. Jadi bukunya yang gede kayak gitu, terus memang dedikasiin itu buku untuk vocabulary. Di dalamnya itu kita tidak hanya mencatat vocabulary bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia aja, tapi usahakan dalam bukunya itu kita punya kelompok kata, kayak misalkan apakah vocabulary yang baru kita pelajari ini termasuk ke dalam noun atau kata benda, ataukah masuk verb ya, kata kerja, atau masuk ke adjectives, kata sifat, atau masuk ke adverbs, kata keterangan. Jadi kata yang baru kita hafal itu kita tahu masuk ke kelompok mana. Dengan begitu kita akan lebih mudah mengaplikasikan kata-kata tersebut dalam kalimat atau konversasi sehari-hari gitu. Nah, jadi kuncinya itu punyai bank vocabulary, buku yang besar untuk mencatat setiap vocabulary yang kita hafal. Tips yang kedua itu setiap hari kita menghafal. Aku nggak pernah saranin studentku untuk menghafal banyak-banyak vocabulary setiap hari, karena itu bakalan bikin kita pusing. Jadi kita harus tahu kemampuan diri kita. Kalau misalkan sehari kita hanya bisa menghafal 5 kosakata, that's it. 5 aja gitu. Yang penting konsisten. Setiap hari menghafal 5 kosakata baru, terus dicatat kosakata tersebut artinya apa, masuk kelompok mana gitu kan. Terus kalau bisa cara pengucapannya seperti apa, karena kalau misalkan kita cek di dalam kamus itu kan suka ada cara pengucapannya seperti apa kayak gitu. Jadi konsisten, misalkan setiap hari kita mampunya cuma hafalin 5 kosakata baru. Oke, konsisten hafalin 5 kosakata baru. Gak usah banyak-banyak, yang penting dalam 5 kosakata itu kita bisa hafal dan kita bisa gunakan dalam kalimat sehari-hari gitu. Terus yang ketiga, banyakin bacaan yang berbahasa Inggris, mau itu majalah, newspapers ya, atau koran, atau misalkan tulisan-tulisan di internet yang berbahasa Inggris, dan misalkan baca buku yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kita baca dan kita lihat, oh kata apa nih yang kita nggak ngerti, buru-buru kita cek di kamus, masuk kelompok kata apa, cara pengucapannya seperti apa, lalu kita catat di buku kosakata kita gitu. Terus tips yang selanjutnya bisa juga kita download aplikasi di handphone ya, banyak banget kalau nggak salah, kayak misalkan Scribbles atau misalkan dictionary app gitu, untuk setiap hari kita tuh jadi bisa latihan terus gitu, karena kan kita selalu sama handphone kita setiap waktu ya. Jadi kalau misalkan kita punya appnya di handphone, kita bisa belajar setiap waktu. Terus aplikasi Duolingo juga aku saranin banget, itu aplikasinya gratis tapi kita bisa belajar banyak di sana gitu. Terus tips selanjutnya juga, ini yang paling sering aku lakuin. Jadi misalkan aku udah tahu nih, misalkan kata think itu kan berpikir ya, tapi ada kata lain nih untuk yang memiliki arti sama tetapi bentuknya berbeda, misalkan assuming gitu kan, atau suggesting kayak gitu. Itu aku selalu pakai aplikasi Thesaurus. Jadi Thesaurus itu untuk ngecek apakah kata ini mempunyai sinonim atau enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita masukin kata think, kita klik Thesaurusnya, itu akan muncul sinonimnya apa aja. Jadi dari satu kata kita bisa memperkaya hafalan kosakata kita sampai 4 atau 5 kata baru memiliki makna yang sama
sama tapi mungkin cara penggunaannya berbeda kayak gitu ya. Itu tips untuk menghafal vocabulary. Jadi nggak ada jalan singkat, tapi kuncinya kita harus konsisten gitu. Nah terus pertanyaan yang kedua yang aku udah pilih juga ini ada dari Dani. Kak, apakah kita bisa menceritakan habit atau kebiasaan kita menggunakan present continuous? Misalnya, I am reading book every day. So, present continuous itu digunakan untuk menyatakan kegiatan atau sesuatu yang saat ini sedang kita lakukan. Tapi kalau misalkan untuk mengungkapkan atau menyatakan habit itu kan kebiasaan kita, itu lebih cocok menggunakan simple present. Jadi misalkan kayak di sini contohnya kan tadi I am reading book every day. Itu kurang tepat karena kalau misalkan untuk habit itu kita pakai present continuous kayak misalkan I read book every day gitu kan. Jadi present continuous ini kan fungsinya untuk bisa menceritakan habit, untuk menceritakan sesuatu yang terjadi dalam frekuensi yang lama dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kayak misalkan habit atau hobi kan kita nggak tahu ya kapan kita akan berakhir dengan habit kita, kapan kita akan berhenti dengan hobi kita gitu. Jadi kayak misalkan I play football every weekend gitu misalkan, atau kita nonton TV tiap malam, I watch TV every night gitu kan. Jadi tapi kalau misalkan ketika kita sedang melakukan habit kita nih, misalkan for example I do yoga every morning, saya melakukan yoga setiap hari. Nah kebetulan ada temanku nih datang ke pagi-pagi ke rumah dan aku lagi yoga, jadi aku mau bilang I'm doing yoga now gitu kan, pakai present continuous, saat ini aku sedang melakukan yoga gitu kan. Nah si yoga ini bagian dari habit dan saat ini sedang aku lakukan, baru pakai present continuous gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengatakan habit kita, kebiasaan atau rutinitas yang sudah fix, yang polanya sudah tetap dan itu berkelanjutan dan kita nggak tahu kapan akan berakhir, kita pakai simple present. I love books, I love cooking, misalkan I cook nasi goreng every day misalkan, I watch movie every night, I go to work every day, I walk to school every morning misalkan. Jadi untuk kegiatan habit pola yang sudah pasti itu kita pakai simple present. Oke? Jadi itu dua pertanyaan yang aku pilih untuk dijawab di kesempatan kali ini. Thank you untuk selalu join di kelasnya juga, dan jangan lupa diaplikasikan. Semoga kalian juga dapat banyak manfaat dari kelas yang diikuti dan bisa dipraktikkan dalam daily conversation kalian. Oke? Thank you so much and see you in the next time. Bye-bye.